Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya 'Alim iftah lana 'ilmal yaqin. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang Allah izinkan kita bisa silaturahmi kembali nih. Kalau bulan lalu kita membahas tentang Sayyidah Asiyah, ya, Sayyidah Asiyah. Siapa Bu? Sayyidah Asiyah Bu? Istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun. Maka pagi menjelang siang ini insya Allah kita akan membahas yang namanya milik siapa itu? Sayyidah Aisyah, ya, Sayyidah Aisyah. Mau mulai dari mana Bu? Ada yang namanya Bu Aisyah di sini? Ada? Ustazah Aisyah ada? Oh ya. Ya, baik. Kita mulai dari Sayyidah Aisyah, ya. Beliau dilahirkan di riwayat yang saya baca itu tahun keempat atau kelima setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi atau mendapatkan wahyu. Nabi mendapatkan wahyu usia berapa Bu? 40. Nah, Sayyidah Aisyah ini beliau lahir 4 atau 5 setelah itu. Berarti saat itu usia Nabi adalah 44 atau 40. Oke, matematika ini. Ya, 4 atau 40, 45. Luar biasa ya. Jadi suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ya, kalau yang mimpi kita mungkin itu karena pikiran kita, ya, atau mungkin dari godaan syaitan. Tapi kalau Nabi, ya, kekasih-kekasihnya Allah, mimpinya itu juga bagian dari nubuat, bagian dari kenabian. Seperti Nabi Yusuf misalkan, ya, atau nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ini mimpi didatengin malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa, kalau bahasa kita itu apa ya Bu? Kacu. Apa kacu? Ya, seperti kain berbahan sutra. Terus kata malaikat Jibril apa pada Rasulullah? Ya Muhammad, di dalamnya ada gambar, ya, bukalah, nanti dialah yang akan menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Iya. Ibu kalau happy anniversary doanya apa Bu? Masih ingat nggak Bu digombalin bapak dulu gimana? Enggak ya? Enggak. Kurang romantis. Ya. Terus kemudian Nabi Muhammad membuka itu Bu, kacunya dibuka, kain sutra itu dibuka, ternyata gambarnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar tentang sirah Nabi, Nabi ini punya istri berapa? Berapa? 4. Oh. Ya, ada yang menyatakan itu 9 karena 2-nya adalah dari hamba sahaya. Ya, ada yang berpendapat itu ada 11. Nah, dari istri Nabi yang ada, satu-satunya yang dinikahi Nabi dalam kondisi gadis belia. Wah, ini adalah Sayyidah Aisyah. Iya, makanya dari sisi kecantikan semuanya cantik, tapi yang paling cantik ini adalah Sayyidah Aisyah. Makanya biasanya identik kalau perempuan cantik ini
GALAK. Apa Bu? Galak. Iya. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah beliau. Saat itu Sayyidah Aisyah usianya baru 14 tahun. Baru 14 tahun, lagi semangat-semangatnya cooking class. Apa itu cooking class? Belajar memasak. Ya, bayangkan Bu, perempuan usia 14 tahun lagi semangat-semangatnya belajar memasak biar suaminya tambah cinta, tambah sayang. Kalau ibu kan motif masaknya beda, ya kan? Biar dapat voucher di Plaza Indonesia, ya. Atau biar dapat voucher di tanah haram gitu loh Bu, tanah abang terus. Tanah abang terus. Iya. Lah, di tengah-tengah memasak itu, ya di tengah-tengah memasak ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu di sana? Kata Nabi. Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Nah, ada Ibu Salamah di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Ummu Salamah ini salah satu dari istri Nabi yang terkenal masakannya paling enak. Ini ibu kalau punya warung warteg atau padang kasih nama warung Ummu Salamah. Wah, misalkan gitu ya. Bayangkan Bu, ibu di posisi Sayyidah Aisyah lagi belajar tertatih-tatih memasak, datang hamba sahayanya Ummu Salamah, diminta sama Ummu Salamah untuk nganterin masakan beliau untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, ini perang dunia. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini kesel, datang. Apa itu? Kamu bawa apa? Kalau bahasa kita ini dari dari nyonya Ummu Salamah masakin apa namanya gulai apalah yang berkuah-berkuah gitu daging buat Nabi karena Nabi suka. Apa Bu kata Sayyidah Aisyah? Bawa pulang itu piring, kalau nggak saya pecahin. Bawa pulang itu piring atau enggak saya pecahin. Bayangkan Bu, sekali bernabi ternyata rumah tangganya juga kerompiang-kerompiang. Saya dulu waktu kecil ya biasa itu, bapak saya kan beliau seorang dosen ngajar, terus tiba-tiba ada SMS masuk dari mahasiswinya. Wah, gak sengaja kelacak sama ibu saya. Wah, itu langsung kerompiang. Jadi ternyata kerompiang-kerompiang juga ada sanatnya. Jadi pun tidak masalah ya. Ya apalagi beli deterjen gratis mangkok sama piring. Loh itu Sayyidah Aisyah itu bilang bahwa pulang ini kalau enggak saya pecahkan. Ya bayangkan itu kalau ngobrolnya cuma berdua tidak masalah. Ini di hadapan Rasulullah, bayangkan di hadapan Rasulullah, wah luar biasa. Terus akhirnya hamba sayanya ini ketakutan. Kalau saya bawa pulang saya diomel sama nyonya, kalau saya kasih di sini diomel juga sama nyonya. Jadi antara nyonya dan nyonya, kira-kira begitu. Sudah, nggak nunggu lama, diambil itu sama Sayyidah Aisyah, jatuhkan kerompiang. Masya Allah. Terus habis itu beliau bilang apa ke Nabi Muhammad? Mas, nah, kalau orang Jawa ya misalnya Kanda, hari ini siang ini nggak ada lauk baik dari sana maupun dari sini. Oh Allah, langsung beliau minggat, kabur dari rumah, ngambek. Me time. Butuh namanya me time. Ya Allah, ya. Jadi ternyata kita membaca sirah jadi tahu bukan kok adem ayem aja Rasulullah. Tapi menariknya Rasulullah karena beliau orang yang paling baik dengan keluarganya, kan Nabi memberikan indikator itu. Siapakah yang terbaik di antara Anda? Kata Nabi, khairukum
khairukum li ahlihi. Siapa yang paling baik sama keluarganya. Wa ana, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Ibu tahu bagaimana memanage perang dunia ini tadi. Ya, Rasulullah nanggepinnya cuma dengan humor saja. Beliau datang ya ke bekas tumpah makanan tadi, beliau ambil sisanya yang masih bisa dimakan, terus beliau bilang, gharratskum ummukum, gharratskum ummukum. Apa artinya? Ibu kalian lagi cemburu. Ibu kalian lagi cemburu. Jadi berarti di situ tidak hanya ada Rasulullah, sedang ada tamu. Masya Allah. Tapi jangan dicontoh nih, waktu dicatat nanti pulang dari sini. Iya, jadi Nabi itu dengan entengnya menghargai masakannya Ummu Salamah dan nggak mau mubazir, meskipun sudah jatuh belum 5 menit ya dimakan, diambil sama Nabi, terus bilang, ibu kalian lagi cemburu nih ya, jealous nih ya, gitu, ngambek ya, gitu, pergi-pergi ya, gitu. Itu bahasanya begitu, dengan bahasa yang senyuman, kira-kira begitu. Nah, ini luar biasa. Sayyidah Aisyah. Kayaknya kita mulai dari cemburu dulu, Bu ya. Terus pernah suatu malam Sayyidah Aisyah itu, saat itu gilirannya Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah. Ini repotnya kalau punya istri lebih dari satu, ya harus ada giliran. Alhamdulillah saya satu, jadi nggak ada giliran. Nah, itu tiba-tiba Rasulullah itu kebangun, Bu, jam-jam tahajud. Ini Sayyidah Aisyah ini karena pencemburu, diikutin Rasulullah. Wah, jadi kalau ibu terkadang kok ngikutin bapak kemana, itu juga ada sanatnya. Nggak apa-apa Pak Farid, nggak apa-apa. Paling ya mancing gitu. Kalau nggak mancing ya main sepeda gitu. Diikutin, Bu, sama Sayyidah Aisyah. Taunya kemana, Bu? Kemana, Bu? Bukan yang itu, ini yang satu lagi. Rasulullah ke makam Baqi. Iya, ke makam Baqi ziarah. Jadi boleh Ustaz ziarah malam, boleh, nggak apa-apa. Rasulullah menuntut. Nah, diikutin, terus setiap yang wafat di situ Rasulullah doakan, Rasulullah ucapkan salam, doakan. Bahkan Rasulullah sambil nangis. Terima kasih atas pengorbanan sahabat-sahabatku untuk agama Islam. Didoakan sama Rasul, kira-kira gitu. Padahal dalam pikirannya Sayyidah Aisyah, wah jangan-jangan ke tempat Hafsah. Wah, kenapa? Karena Sayyidah Aisyah terkenal ahli hadis, ya, ahli hadis. Sementara Sayyidah Hafsah terkenal hafizah, penghafal Al-Quran. Jadi Quran sama hadis itu dijadikan kompetisi, luar biasa. Kalau kita kan yang dikompetisikan masalah duit biasanya. Tapi kalau istri-istri Nabi ini yang dikompetisikan adalah masalah ilmu. Masya Allah. Terus di lain kesempatan lagi pernah Rasulullah, Sayyidah Aisyah juga sama yang Umi tadi jawab. Loh, kok nggak ada ini, suamiku kemana ini? Kebangun itu, ngelilir. Apa bahasa Jawanya itu ngelilir? Apa ngelilir? Terbangun, ya, terbangun. Ngelilir. Cek kanan nggak ada, sebelah kiri nggak ada. Ya, wah kemana ini? Itu kamar-kamar istri Nabi yang lain disidak satu persatu. Assalamualaikum, ya, mana Rasulullah ada? Coba dibuka selimutnya. Nggak ada. Cari lagi tempat Sayyidah Hafsah, Ummu Salamah, semua dicari, Sofia, cari semuanya. Ya, ternyata nggak ada. Setelah nggak ada, dicari ke masjid, Nabi Muhammad lagi sholat tahajud. Terus selesai salam, Nabi Muhammad tersenyum. Aisyah, memang kamu lupa ya, sekarang ini sudah masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Jadi Nabi itu mempersiapkan Ramadan itu pemanasannya sejak bulan sebelum Sya'ban. Apa itu? Rojab, dari Rojab, Bu. Sama ibu-ibu kalau senam kan ada pemanasan, Ibu. Iya, jangan tiba-tiba langsung gerakan apa Zumba gitu ya. Nanti pulang kecetit semuanya. Ada pemanasannya, juga ada
pendinginnya, kira-kira gitu. Nah, jadi luar biasa Sayyidah Aisyah ini sosok yang kita kenal sebagai perempuan yang sangat pencemburu. Pernah Rasulullah itu sering, ya, Rasulullah itu paling sering memuji istri beliau yang pertama. Siapa itu? Nah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya. Mendengar sanjungan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, itu Sayyidah Aisyah ini cemburu. Apa kata beliau? Nabi, kenapa yang sudah sepuh itu kamu sebut-sebut terus? Padahal sudah sepuh, sudah meninggal dunia. Bukankah Allah sudah menggantikannya dengan diriku yang masih gadis, masih belia, masih perawan, wayu? Wah, kira-kira begitu. Lah itu ngomong begitu di hadapan putrinya Sayyidah Khadijah. Siapa? Sayyidah Fatimah. Bayangkan. Jadi gimana Bu? Yang marah siapa Bu? Dua ini yang marah. Nabi Muhammad marah, Sayyidah Fatimah juga marah. Enak aja, situ datang belakangan. Ibu saya tetap yang pertama di hatinya Rasulullah. Kira-kira begitu. Akhirnya Rasulullah menangani konflik ini, menjaga ini adalah putri beliau dan ini adalah istri beliau. Akhirnya apa? Fatimah dibisiki, "Duk," kalau bahasa orang Jawa ya, "Nak, bilangin aja ke ibu kamu ini." Bilang gimana ya? Mau apapun cantiknya ibu kamu yang sekarang ini, tetap masih menang ibu kamu yang dulu. Loh, menangnya di mana ya? Ibu kamu menikahi ayah dalam kondisi janda, dapat ayah masih perjaka. Sementara ibu kamu yang sekarang ini, meskipun gadis, meskipun cantik, tapi dapetin ayah sudah dalam kondisi duda. Iya, bercandanya tuh sampai begitu Bu. Ya Allah, ya, itu. Jadi akhirnya di situ Sayyidah Fatimah, yes, nah kira-kira gitu, yes, nah gitu. Langsung disampaikan ke Sayyidah Aisyah. Meskipun Anda cantik, tapi Anda ini dapat ayah saya kondisinya sudah duda. Ibu saya meskipun janda, tapi dapat ayah saya dalam kondisi perjaka. Berarti menang ibu saya. Di situ terus Sayyidah Aisyah mingkem, diem, sudah nggak pernah lagi nggak pernah lagi ngebully Sayyidah Khadijah. Jadi menarik ya Bu ya. Jadi dalam masalah memasak juga ikut apa namanya berkompetisi ya, bahkan sampai kerumpiang ya begitu ya. Masalah ibadah istrinya udah overthinking, dikira pindah ke kamar yang lain padahal sedang munajat sama Allah. Wah, luar biasa nih Sayyidah Aisyah. Ya, ini terkait sifat beliau yang pencemburu. Oke, clear Ibu? Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita lanjut ke bagian yang lainnya. Mungkin yang terjadi di kehidupan Ibu di rumah. Nggak ada? Mungkin Ibu cemburu sama duplikatnya Ibu? Nggak? Nggak, maksudnya anak-anak. Kan biasanya begitu ya. Ketika dulu ibu sama suami masih belum punya anak, itu sayangnya suami berapa persen Bu? 100%. Begitu sudah punya anak, apalagi anaknya perempuan, berpindah enggak Bu? Berpindah. Ibu suka cemburu nggak? Rebutan. Ya, berarti itu juga ya. Baik, sekarang kita mau buka ayatnya. Kayak apa sih istri-istri Nabi Muhammad SAW? Surah ke-33 Al-Ahzab ayatnya 30. Oke, dari sini dulu. Dari ayat 28. Ini pernah kita bahas dulu ya, yang masalah tas merek Palu itu ya. Enggak apa-apa ya Bu, kita ungkit-ungkit terus Bu ya. Enggak apa-apa, siapa tahu nanti suaminya belikan. Amin Allahumma. Ayat 28 29. Oh iya ya, 28-29. Baik ya, nanti terus ya, lanjut. 28-29 dulu ya.
Ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu Quran dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik kepada kamu. Iya. Jadi ketika Nabi Muhammad hijrah bersama para sahabat-sahabat beliau dan juga keluarga beliau, ini kan kekayaan beliau yang di Mekah gak bisa diangkut semua. Ya, rumahnya gak bisa dibongkar pasang, ternaknya, ya, nggak semuanya bisa dibawa. Nah, jadi di Madinah ini ibarat mulai dari bukan nol. Kalau nol Pertamina ya Bu ya. Mulai Ibu sama Bapak mulai dari nol atau minus Bu? Plus nih, plus nol. Hati-hati nanti salah jawab jadi istri nggak bersyukur. Ya, kira-kira minus lah. Kira-kira minus. Ya, saking minusnya itu, Sayyidah Aisyah itu pernah membuat sebuah story, ya. Untungnya belum ada IG dulu. Cerita beliau. Apa itu? Di rumah Nabi Muhammad dan istri-istri beliau selama 3 bulan purnama. Bayangin Bu, 3 bulan purnama berturut-turut tidak ada api menyala. Ya Allah. Ibu siap Bu jadi istri yang begitu? 3 bulan purnama berturut-turut di rumah Nabi dan rumah-rumah istri beliau tidak ada api menyala. Sayyidah Aisyah nih yang cerita. Waduh. Terus nanya nih, terus bibi makan apa? Yang sering berguru itu kan saya Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair ini putrinya Asma kalau nggak salah. Urwah bin Zubair, ya, ponakannya Sayyidah Aisyah cerita. Ya, kami hanya makan kurma sama air Zam-Zam. Waktu itu sulit Bu, belum kayak sekarang Ibu umroh di mana-mana ada air Zam-Zam. Enggak, ya air gitu. Terus hanya seperti itu. Makannya hanya dengan kurma sama air. Nah, satu lagi saya masih ingat, timun. Nah, makanya sekarang banyak nih Bu ya program diet seperti dietnya Sayyidah Aisyah. Ibu tahu? Yaitu kurma sama timun itu. Bener ya? Lah itu. Nah, Ibu tinggal bilang ke suami, Mas, 3 bulan purnama kita nggak usah menyalakan api. Nah, kalau itu tafsirnya beda, itu berarti jajan terus di luar, malah bahagia Ibu. Ya kan, api di rumah nggak nyala, tapi api di warung makan sederhana, meskipun harganya nggak sesederhana namanya. Pagi sore lah, apalagi itu Bu, lebih mahal mana Bu? Pagi sore sama sederhana. Wah, hafal ya. Ini ketahuan pernah ke sana dan sering ini kayaknya. Iya, oke. Jadi kapan Bu kita tadabbur alam lagi? Hah? Kapan tadabbur alam lagi? Iya, pokoknya jangan lebih dari 3 bulan loh ya Bu. Ya, ya, tadabbur alam nanti mampir di pagi sore ya Bu ya. Pagi sore. Amin. Allahumma. Sampai mana tadi Bu saya cerita? 3 bulan purnama berturut-turut nggak ada. Nah, sekarang yang menarik lagi, ini kontradiktif yang saya jelaskan waktu itu. Apa itu? Menurut ulama fikih, kalau selama 3 bulan gitu, suami nggak belikan pakaian, termasuk kriteria suami yang zon. Ya, dalilnya ada itu di surah Al-Baqarah. Tapi Bu, ini ibu-ibu kita, istri-istri Nabi digembleng dengan sesuatu yang berbeda dengan kita. Apa itu? Jadi ketika sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ya, Sayyidah Aisyah ini dapat tunjangan dari khalifah, ya. Terus dari Khalifah Abu Bakar, Khalifah Amirul Mukminin Umar, Utsman. Terus karena beliau ini ditinggal Nabi wafat itu usia 18 tahun.
Masya Allah, masih muda sekali Bu. Itu menjanda, dan istri Nabi ini jandanya tidak boleh nikah lagi. Ya, jadi Bu nanti kalau ditinggal suami terus nggak nikah lagi ya ada sanatnya ya, seolah-olah kayak meniru istrinya Nabi. Cuman memang katanya begitu perempuan itu. Ustaz, bahwa kalau suami saya meninggal, udahlah saya nggak mau nikah lagi katanya. Beda sama laki-laki ya Bu. Laki-laki beda. Hah? Belum meninggal aja udah kepengen ke KUA lagi. Itu laki-laki. Tapi nggak semuanya. Sampai mana tadi saya bahas? Sampai mana? Iya, digemblengnya sama Nabi apa? Nah, suatu ketika Sayyidah Aisyah ini dapat pakaian yang mewah sekali, yang mahal sekali. Bahannya, wah pokoknya mewah lah. Itu sama beliau setiap dapat tunjangan dari pemimpin, khalifah dan seterusnya, itu beliau langsung sedekahkan. Ya, jadi nggak datang pagi, nggak nyampe duhur itu sudah habis Bu. Sampai-sampai beliau punya hamba sahaya, kalau bahasa kita sekarang asisten rumah tangga. Ya, asistennya ikut menerima pagi itu. Wah, banyak sekali. Dia berharap nyonya, Bu, saya juga kebagian lah, gitu kan. Daripada dibagikan ke yang lain-lain, saya juga kebagian. Ternyata begitu duhur ditanya, kata Sayyidah Aisyah, wah telat ngomongnya, sudah habis saya bagikan. Ya, padahal saya pengen tuh yang tadi tasnya gambar unta. Karena di Medina ya, tasnya gambar unta ya, dan seterusnya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasulullah menjelaskan begini ke kami. Ya Aisyah, tidak ada pakaian baru sampai itu kamu tambal sebanyak 3 kali. Aduh, nangis saya Bu baca itu. Jadi bajunya beliau itu yang robek, tambal baru sekali, dipakai nanti ada lagi 2 kali, sampai 3 kali baru boleh sama Nabi beli yang baru. Waduh, kontradiktif sama penjelasan saya ini. Ibu-ibu kecewa hari ini pengajian. Kayaknya nanti di YouTube langsung di skip ini. Jangan, ini penjelasan seperti yang ini jangan sampai ketahuan suami kami ya. Bahaya. Itu Masya Allah, mentalnya itu Sayyidah Aisyah digembleng sama Nabi itu seperti itu. Ya, bahkan pernah Rasulullah pulang dari jamaah subuh ya, dari masjid pulang ke rumah, dibuka tudung saji ya, tidak ada apa-apa. Sayyidah Aisyah, waduh, ini suamiku datang, aku belum bikin sarapan. Apa kata Nabi? A'indaki syai', kamu punya sesuatu nggak Aisyah untuk kita sarapan? Kata Sayyidah Aisyah, tidak ada Nabi. Bukan saya nggak mau masak, bahannya nggak ada. Ya sudah, saya puasa deh. Ih, asik banget Ibu punya suami gitu ya. Ibu pagi jam 5 teh belum ada, kopi belum ada, itu udah merengut, terus pulang dari masjid udah gitu. Ya, ini Rasulullah pulang waktu duha ya, delalah dari adzan subuh sampai waktu duha itu beliau belum minum, belum makan. Nyampe rumah kok nggak ada. Suami yang baik bilang, oh ya sudah saya puasa. Ya Allah, indah sekali. Ini dicatat Bu, ini suami harus tahu ya. Suami harus tahu ya. Jadi ternyata bukan karena Sayyidah Aisyah tidak masak, karena tidak ada yang dimasak. Segitunya Bu. Dan dari sinilah kita tahu ternyata Sayyidah Aisyah itu kenapa harus disegerakan nikah sama Nabi. Jadi ada 2 riwayat nih Bu. Riwayat yang pertama, beliau dinikah Nabi usia 9 tahun. Ya. Riwayat yang kedua, 6 tahun. 6 tahun. Tapi dinikah sama Nabi 6 tahun baru secara akad saja. Kemudian Nabi melakukan hubungan suami istri yaitu setelah perang Badar. Jadi dinikah bulan Syawal dan digauli di bulan Syawal 3 tahun setelah itu, usia 9 tahun. Iya, setelah haid. Ya kan, beberapa anak kita perempuan usia 9 tahun sudah ada yang haid ya Bu. Dan ini jangan bayangkan kayak orang Indonesia Bu, kecil-kecil gitu ya. Ini orang Arab ya. Waduh, gede-gede ya, apa namanya, besar lah kira-kira gitu. Jadi 6 tahun dinikah, 9 tahun baru digauli.
Dan itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Syawal itu adalah bulan yang saya suka. Kenapa ya Sayyidah Aisyah? Di bulan Syawal itulah saya dinikah sama Nabi. Dan 3 tahun berikutnya setelah perang Badar, kan perang Badar ini Ramadan Bu, menang kan? Nah, habis itu Syawalnya sama Nabi dilakukan hubungan suami istri. Makanya terus banyak kita ini kalau mantu atau nikah di bulan Syawal. Nah itu ceritanya. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Dan itu saya baca di kitab riwayatnya, ketika dinikahkan itu belum paham apa-apa Bu, 6 tahun. Jadi kata Sayyidah Aisyah, saya sedang main sama teman-teman saya, sedang main ayunan. Bayang. Jadi ayunan ini sudah ada sejak zaman dulu. Ini bagus, ini Masjid Al-Husna ini ada ayunan ya. Cuman ibu-ibu nggak main ayunan. Wah, ya harus ikut main. Ya, ini ayunan, main ayunan sedang sama teman-temannya, terus kemudian dipanggil sama ibunya. Nama ibunya siapa Bu? Jangan bilang Bu Abu Bakar, jangan. Ya, namanya Ummu Rumman. Ya, Rumman. Terus kemudian beliau dilahirkan dalam kondisi ayah ibunya sudah masuk Islam dua-duanya. Iya, sudah masuk Islam dua-duanya. Makanya memang semua yang dipersiapkan untuk Rasulullah ini memang kualitasnya nomor wahid. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di bulan Syawal itulah dinikah, kemudian di bulan Syawal juga 3 tahun berikutnya baru digauli. Terus banyak yang menyerang Rasulullah Bu di sini. Loh, Rasulullah ini pedofil ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang menyerang begitu. Bayangkan usia Rasulullah usia berapa itu menikah itu? Coba kita hitung ya. Rasulullah itu diangkat jadi nabi usia 40. Dakwah di Mekah berapa tahun Bu? 13 atau 10? 13. Berarti kalau 40 tambah 13 53. Nah, itu Sayyidah Khadijah ya, Sayyidah Khadijah itu wafat ketika Rasulullah usia 51. Iya betul, 51 tahun. Nabi usianya 51 tahun. Nah, terus kemudian beliau jadi duda, nikah. Istri yang kedua siapa Bu? Tuh, nggak ada yang tahu ini. Istri yang kedua? Hah? Istri yang kedua? Kan yang pertama Sayyidah Khadijah. Aisyah yang ketiga Bu? Yang kedua? Bukan, Hafsah belum Bu? Hafsah belum? Siapa? Saudah. Jadi kalau ada yang, mohon maaf ya Bu, ada yang Rasulullah ini mohon maafin ya, doyan banget sama perempuan. Oh, kita harus membantah itu. Karena Saudah ini ternyata usianya lebih sepuh dari Sayyidah Khadijah. Waduh, anaknya banyak. Suaminya meninggal di medan pertempuran. Kondisinya miskin, anaknya banyak, dan ditolak sama keluarganya sampai hijrah dengan suaminya dari Mekah ke Madinah. Jadi dalam kondisi seperti itu Bu, bayangkan Bu secara psikis Bu. Simbah suaminya syahid di medan pertempuran, anaknya masih banyak, kondisi miskin, pasti desakan dari keluarganya balik ke Mekah, pindah agama. Begitu. Maka Rasulullah nikahi. Itu sahabat langsung viral Bu. Ya Rasul, Anda ini ditinggalkan Sayyidah Khadijah, meskipun lebih sepuh tapi cantik. Lah kok dapetnya malah yang kedua Mbah Saudah. Loh kan begitu. Iya, jadi kalau ada yang bilang mohon maaf Rasulullah ini nyari yang kinclong-kinclong, bening-bening begitu, enggak, ini kita tangkis dengan ini. Yang kedua itu Simbah. Ya Allah, sampai Saudah ketika dipinang sama Rasulullah itu nggak percaya. Iya masa iya Rasulullah mau nikah sama saya, katanya gitu. Tapi kemudian siapa perempuan yang berani menolak Rasulullah, katanya. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, kalau emang benar ini pinangan Anda, saya siap, tapi saya tahu diri. Boleh bilang gitu. Saya tahu diri, mungkin saya nggak bisa melayani Anda di masalah di kamar. Tapi semua yang saya punya akan saya berikan untuk Allah dan Rasul.
Makanya Sayyidah Aisyah yang ketiga itu sangat klop sama Sayyidah Saudah. Iya, karena ibarat saingan ini gadis sama mbah-mbah. Beda sama Hafsah. Oh, sama Hafsah, wah itu. Jadi ternyata itu mereka ada kubu-kubunya, Bu. Ini Hafsah sama si ini sama si ini. Waduh, saya baca buku ceritanya tuh ketawa-ketawa juga, nangis ya, ketawa juga gitu. Jadi Saudah ini tahu diri. Nah, maka di situ ini sahabat mulai resah. Rasul ditinggal yang cantik ya, perempuan nomor wahid itu, Bu, di Mekah ini, Khadijah ini, Sayyidah Khadijah. Lah kok dapat badalnya gantinya simbah-simbah ini. Waduh. Akhirnya mereka ini menawarkan, Rasul, gimana kalau putrinya Abu Bakar saja? Oh, emang cantik, Bu. Bibit ini, wah, bibit bobot bebetnya keren kira-kira. Nah, kebetulan Rasulullah mimpi itu dari malaikat Jibril juga. Oh ya sudah, coba pinangkan, boleh enggak sama ayah ibunya. Akhirnya dipinangkan ke Sayyidina Abu Bakar. Ternyata sudah ditembung sama sohibnya Abu Bakar, namanya Pak Mut'im bin Adi. Iya, jadi tradisi di sana itu apa ya, Bu? Melamar itu sejak dari kecil sudah ditengeri. Ada, Bu, yang dari Madura di sini? Saya punya teman dari Madura itu baru lahir sudah sudah dibesankan begitu. Iya, nanti kan ya sama anak saya ya, gitu. Baru lahir itu. Iya, tapi nikahnya nanti enggak tiba-tiba bayi baru akekahan terus walimahan. Enggak bisa. Ya, jadi saat itu Mut'im bin Adi ini sudah melamar Sayyidah Aisyah untuk putranya. Tapi memang belum di ACC, baru proposal masuk lah kira-kira gitu. Ya, gitu. Maka kemudian karena yang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian yang dimenangkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, seru nih, Bu, jadinya. Nah, maka ini tadi ya, untuk kita membantah Rasulullah, wah mohon maaf nih, nafsu apa enggak, karena apa? Istri kedua yang beliau pilih setelah menggantikan Sayyidah Khadijah adalah Saudah yang usianya jauh lebih tua daripada Sayyidah Khadijah. Iya, bahkan Rasulullah dalam sejarahnya, dalam riwayatnya, menikah dengan Sayyidah Khadijah tidak apa, Bu? Tidak mendua. Iya, nggak ada. Rasulullah mendua Sayyidah Khadijah terus nikah lagi gitu, enggak. Makanya ketika beliau punya putri Sayyidah Fatimah, ya putri kesayangannya, nanti insya Allah kita bahas nih di bulan berikutnya atau mungkin yang berikutnya lagi. Suaminya Sayyidah Fatimah ini siapa, Bu? Iya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu izin mau nikah lagi. Loh, izin. Bilang ke Nabi, boleh nggak saya nikah lagi? Jawabannya Nabi ya, pinter, Nabi ya. Boleh, tapi tolong kembalikan Fatimah ke saya. Saya nggak ikhlas anak saya dimadu. Loh, begitu jawabannya Rasulullah. Iya, sebagaimana dulu ibunya tidak saya madu, Sayyidah Fatimah. Jadi kalau kita lihat konflik internal keluarganya ini luar biasa. Bayangkan, Bu, Sayyidah Fatimah harus menerima istri Nabi yang ketiga, usianya jauh di bawah beliau. Ya, Sayyidah Aisyah 18 tahun, Sayyidah Fatimah sudah 30 tahun. Mau bilang adik, ini ibu. Ya toh, kalau di kelas itu adik kelas jauh itu. Yang satu sudah mahasiswi, yang satu masih TK misalkan gitu. Tapi kok dibilang adik, ini ibu saya. Sampai Rasul bilang, Fatimah, kamu cinta nggak sama Abah? Iya, cinta Abah. Ya sudah, apa yang Abah cinta, kamu juga harus cinta. Abah cinta sama Aisyah. Ya, dan di antara istri Nabi yang dapat salam langsung dari malaikat Jibril dua, Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Aisyah. Iya, yang pertama dan yang ketiga. Gitu. Wah, luar biasa nih Sayyidah Aisyah. Dan nanti banyak ayat turun di Al-Quran mengenai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Nah, jadi konflik internal keluarganya itu sangat tinggi. Belum lagi di perang Uhud, Bu. Di perang Uhud itu
Sayyidina Abu Bakar sudah masuk Islam, istri beliau juga sudah masuk Islam, Sayyidah Aisyah lahir sudah Islam dua-duanya. Tapi dia punya kakak namanya Abdurrahman, itu belum mau masuk Islam. Jadi di perang Uhud itu Abu Bakar duel lawan anaknya laki-laki. Waduh, ngeri nih Bu. Jadi nggak sekedar, kalau mohon maaf ya, kita perang lawan non muslim yang bukan keluarga kita, oke aja gitu loh. Ini darah daging kita dan duel. Bahkan anaknya itu nantang ayahnya, ayah ayo. Sampai Abu Bakar itu mau maju, ditahan sama Rasulullah, jangan Abu Bakar, jangan kamu yang hadapin, biar yang lain. Saya nggak mau kamu terbunuh di sini. Di Uhud itu. Dan di Uhud itu pula Sayyidah Aisyah itu jadi aktivis luar biasa. Jadi selain pencemburu, beliau ini pemberani, perempuan yang menginisiasi agar ikut berjihad. Jadi saat itu Sayyidah Aisyah itu apa? Nyediain air minum. Nah, jadi sahabat-sahabat yang kehausan beliau datengin, kasih minum, kasih obat, kasih ini, kasih ini. Sayyidah Aisyah di perang Uhud itu. Wah, jadi kalau kita melihat, membaca sirah nabawiyah ini memang emosi kita itu nggak kebayang deh. Gimana jadi Sayyidina Abu Bakar berantem lawan anaknya sendiri. Kalau menang, anaknya terbunuh itu darah dagingnya. Kalau beliau wafat, anaknya juga pasti sedih. Jadi perang Uhud itu perang yang, waduh. Kalau ibu umroh ya atau haji ke sana terus datang ke Uhud itu jangan turun dari bis ya Bu, panas susah. Jangan. Wah, itu sejarahnya luar biasa. Turun doa sama Allah. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, berikanlah kemuliaan untuk singa padang pasirmu. Siapa? Sayyidina Hamzah misalkan. Itu Rasulullah sampai tembus nih Bu. Kenapa panah ini? Tembus pipi sampai kena gigi, giginya itu potol. Aduh, Rasulullah. Waduh, perang Uhud ini. Saya kalau dengar itu di sana itu suka nangis. Baru ngelihatkan Uhudnya aja itu sudah nangis. Sekarang ngelihat ceritanya itu Sayyidina Hamzah. Wah, belah, diambil jantungnya, nggak perlu dikukus, nggak perlu di oven ya, langsung dimakan live sama Hindun. Wah, langsung dimakan. Kenapa? Karena suaminya waktu perang Badar dibunuh sama Sayyidina Hamzah. Lah ya kayak begitu bentuknya, nanti Hindun itu masuk Islam dan Wahsy yang lempar tombak juga masuk Islam. Sampai-sampai ketika bersyahadat di depan Rasulullah itu, Rasulullah bilang, ya Wahsy, bisa nggak setelah ini jangan pernah tampilkan mukamu di hadapanku. Selamanya Rasulullah, iya. Saya masih mengenang paman saya meninggal dalam kondisi sangat tragis. Jadi sekelas Rasulullah aja Bu, ternyata kalau sudah tersakiti memang nggak mau melihat gitu. Kan kita terkadang begitu ya Bu ya, sama tangga sama sohib terus berantem terus nggak mau lihat gitu. Pengajian nggak mau deketan, sana pojok sana sini pojok sini kan, terkadang begitu gitu. Nah ternyata secara manusiawi juga begitu, Rasulullah pun juga begitu. Ya Wahsy, boleh Anda masuk Islam, itu hak Anda sama Allah, tapi mohon jangan pernah tampilkan muka Anda di hadapan muka saya. Wah, itu menderita juga Bu jadi Wahsy, tapi apa boleh buat? Ya, karena dia yang menombak dari belakang, jatuh, tersungkur, baru ditebas dengan panah dan seterusnya, dibelek sama Hindun. Waduh, itu perang Uhud itu. Ya, baik, sampai mana lagi tadi Bu? Ini yang ayat 28-29 ya. Jadi tentang apa tadi? Kesederhanaan Sayyidah Aisyah. Jadi dinikah sama Nabi sejak usia 6 tahun. Ternyata diantara hikmahnya adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Contoh nih Bu, saya mau nanya, air mani suami itu najis atau suci Bu? Nah, tahu dari mana Umi kita itu tahu itu suci? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Ya, karena beliau bilang, saya terbiasa Rasulullah ini ada bekas mani beliau di gamis beliau, padahal sudah saya cuci tapi nggak hilang. Ya mungkin saat itu belum ada mesin cuci, ya belum ada deterjen merek Tek dan seterusnya ya. Nah itu begitu kering, saya kerik aja dan nggak perlu dicuci lagi.
Maka dari sini Imam 4 itu menyatakan air mani bukan sesuatu yang najis. Beda dengan air kencing. Ya, air kencing itu termasuk yang najis. Nah, ini Sayyidah Aisyah. Kita tahu dari mana, Bu? Sebagian imam kita bismillahnya sir, langsung alhamdulillahirabbil alamin jahar. Dari mana itu? Sayyidah Aisyah. Iya, karena beliau ini rumahnya itu yang makamnya Nabi itu. Rumahnya Sayyidah Aisyah ini yang jadi makamnya Nabi itu. Karena Nabi itu harus dimakamkan di tempat para Nabi diwafatkan sama Allah. Nggak boleh. Kalau kita kan mohon maaf terkadang meninggal di sini tapi asli kita dari Jogja, dibawa ke Jogja, dimakamkan di makam keluarga. Karena kita bukan Nabi. Tapi kalau Nabi itu di mana Allah tetapkan di situ meninggal, wafat, harus di situ dikuburin. Sampai Sayyidah Aisyah itu bilang, di antara dua kebanggaan saya menjelang wafatnya Nabi, apa itu? Saat itu datang salah seorang sahabat menengok Nabi, gak sengaja kebuka siwak. Terus Nabi itu, wah, istriku, aku mau siwak dong. Akhirnya diambilkan kayu siwak itu masih keras. Nah, terus kata Sayyidah Aisyah, saya bikin dia jadi lembut, jadi dimamah sama Sayyidah Aisyah. Terus kemudian dipakaikan ke Nabi, gak lama Nabi wafat di detik-detik itu. Jadi beliau bilang, saya sangat bangga karena ada air liur saya ikut di tubuh Rasulullah. Luar biasa, ya. Yang kedua, Pak, Rasulullah wafat di antara dada saya dan leher saya. Waduh. Jadi bukan di pangkuan ternyata. Sini, disiwakin, ada bekas air liurnya Sayyidah Aisyah, cintanya. Terus dikasih ke Rasulullah dan kemudian pas wafatnya itu di sini, di antara dada dan leher saya. Rasulullah wafat. Bangga sekali. Di saat-saat itu datanglah Rasulullah minta panggilkan Ali, panggilkan Fatimah. Ya, Ali masuk, Fatimah nangis melihat abahnya mau sakratul maut. Akhirnya disuruh mendekat, dibisikin sesuatu, terus Fatimahnya tersenyum. Di situ Sayyidah Aisyah kepo. Iya memang kepo itu sanat dari dulu, Bu, ya. ada overthinking juga ada ya tadi ya. Mana nih suamiku ya? Dikira ke tempat Hafsah atau kemana ya, ternyata ke kuburan atau ke masjid. Ya. Nah akhirnya setelah beberapa waktu berkabung ditanya lah sama Sayyidah Aisyah, putriku Fatimah, padahal lebih tua ya kan. Tapi putrinya ya, waktu kamu datang kamu kan nangis-nangis terseduh-seduh, itu kenapa? Ya iyalah, saya melihat abah saya kondisinya udah begitu, mau sakratul maut, putri mana yang nggak nangis mau ditinggal sama abah. Lah terus pas dibisikin kok kamu ketawa tersenyum? Iya, kata ayah, nanti yang pertama nyusul ayah adalah kamu. Di situ saya seneng. Orang-orang yang soleh ini, Bu, dunia ini membosankan. Ibu suka sama dunia ini, Bu? Ya, orang-orang yang soleh, dunia ini membosankan, Bu. Keadilan sulit ditegakkan, kejujuran harganya mahal, ya toh? Semuanya dunia ini, Bu, sifatnya indah ketika belum dimiliki. Begitu sudah kita miliki, jadi biasa. Betul apa betul? Iya, kemarin iPhone 17. Wah, dirilis ini. Siapa nih? Jangan-jangan sudah ada yang beli. Itu digaungkan sejak 2 bulan yang lalu, orang sudah sholat duha, ya Allah, iPhone 17 Pro Max, ya Allah. Ya, pengen itu. Begitu ibu sudah kebeli, rasanya apa, Bu? Biasa. Ibu dulu nikah sama calon suami yang suami Bu Jasarang ini, ya, kayaknya paling ganteng. Pangeran Charles kalah, itu kan. Pak Prabowo kalah, semua lah, Pak Jokowi apalagi misalkan ini. Terus pokoknya top lah gitu, ya. Belum ibu miliki, sudah ibu miliki. Halo. Dunia itu begitu, jangan tertipu, ya.
Jangan tertipu, dunia cuma seperti itu sifatnya. Iya, mau itu pakaian, mau itu handphone, mau itu mobil, sama. Ibu pengen Tesla, ibu pengen Lamborghini, begitu sudah dinaikin ya sama aja ya. Apalagi tas branded ya, tas branded begitu sudah dimiliki sampai nyicil segala macam ya. Nah, ternyata isinya sama-sama fresh care. Kalau isinya fresh care minyak senyong-nyong, aduh Bu, sudah beli di Tanah Abang aja 100.000 dapat 5, bagi-bagi, ibu dapat 1 kasih teman-teman ya. Dunia jadi Sayyidah Fatimah dibisikin sama Rasulullah begitu itu langsung tersenyum. Nggak kebayang kalau kita, Bu, Pak Farid besok meninggal dunia ya, waduh jangan ya Allah, saya belum ini. Wah, banyak kita yang kita ini kan ya. Tapi kalau orang-orang yang soleh ini ternyata, dan betul nggak lama itu, kalau nggak salah jaraknya berapa ya Bu ya, ada yang tahu berapa? 6 bulan ya. Iya, hanya hitungan bulan, kalau nggak hanya sampai 2 tahun, cuma segitu aja jaraknya, nggak lama itu Sayyidah Fatimah. Nah ini, jadi banyak hal yang kita dapat hikmahnya dari kenapa Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah dari kecil. Karena gini, Rasulullah dikasih jatah sama Allah hanya 63 tahun, Bu. Ya, jadi 53 tadi Rasulullah apa? Maaf, 40 tahun diangkat jadi Nabi. Ya, di Mekah 13 tahun. Berarti sampai usia 53. Nah, 51 meninggal istri tercinta Sayyidah Khadijah, terus pamannya Abu Thalib ya, kira-kira begitu. Nah, Sayyidah Aisyah lahir Nabi usia 45. Nah, itu Nabi usia 45, sebentar, gimana tadi? Nabi 45, Sayyidah Aisyah baru 0 tahun. Ya, berarti kalau 6 tahun setelah itu, nah 51 meninggal ya, terus jadi duda, terus menikah 51. Lah, Nabi bersama Aisyah sampai ke 63, itu cuma berapa tahun? Nah ya, terus beliau digauli setelah 3 tahun nikah, berarti jadi istri seutuhnya itu baru, iya, hanya 8 tahun sekian bulan resmi menjadi istri beliau, dan ditinggalkan sama beliau, wafat itu tidak nikah lagi, usianya diwafatkan usia 66 tahun. Lama Bu, penantian yang lama itu ya kan. Mending kayak Sayyidah Fatimah tadi, kamu nanti yang nyusul segera ya. Iya Bu, 66 tahun yang saya baca, 66 tahun beliau baru diwafatkan. Sayyidah. Jadi ketika dinikah sama Nabi, kita kembali flashback ke belakang dulu ya, dinikah sama Nabi itu masih main ayunan, terus apa lagi Bu? Masih anak-anak, belum bisa masak, diajar sama Saudah, makanya sama Saudah klop ya. Diajarin ilmu rumah tangga sama Saudah itu ya cocok lah, pokoknya diajar. Tapi sama Hafsah agak jealous dikit lah kira-kira. Terus apa lagi? Sayyidah Aisyah ini ternyata masih main boneka. Itu riwayatnya ada Bu, masih main boneka. Ya, makanya sampai hari ini dibicara ilmu fikih ini perbedaan pendapat Bu. Boneka tidak boleh, haram. Ya, tapi ada yang berpendapat boleh karena Sayyidah Aisyah masih main dan Rasulullah nggak melarang. Gitu ya. Jadi gimana Ustaz Farid? Nah, ini bukan pembahasan kita. Ya. Ini kalau masalah fikih ini perlu dalam lagi ya. Tapi kalau saya ngambil kesimpulannya gini. Selama itu ada dalilnya, memang ada banyak opsi, Bu. Ya, Ibu mau ngambil yang ini boleh, yang penting tahu dalilnya, tahu beristidlalnya, Ibu yakin di situ sudah. Tapi jangan merasa paling benar. Terus yang di sini Ibu merasa disalahkan, ya. Oh ini Bismillah harus jahar, oh ini sir. Sayyidah Aisyah meriwayatkannya ini sir, jaharnya Alhamdulillah, ya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan apa? Sholat tarawih itu hanya 11 rakaat, formasinya 4-4-3. Itu Sayyidah Aisyah. Saya lahir di Jogja ya Bu, itu kalau di Jogja mayoritas Muhammadiyah sholatnya 4-4-3. Ya, kalau di sini berapa Bu? Nah, 2 salam ya. Muhammadiyah enggak, langsung 4-4-3. Itu dari mana? Sayyidah Aisyah. Nah, terus yang 2-2 salam itu dari mana? Abu Hurairah.
Jadi Ibu kebayang, Rasulullah ini terkadang sholat di dalam rumah beliau, di kamar beliau. Terkadang beliau sholat di masjid. Saat sholat di masjid, yang melihat sahabat meriwayatkan sesuai yang mereka lihat. Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan sesuai yang beliau lihat. Dan menariknya nih Bu, romantisnya Rasulullah sama Sayyidah Aisyah itu. Kalau Rasul sedang tahajud itu, saya biasa tidur di depan beliau. Saya ulang. manja memang, ini istri yang manja Sayyidah Aisyah itu. Kalau beliau sedang sholat tahajud, kan wajib kalau Nabi ini. Ya, saya masih resen, masih capek kira-kira gitu. Saya tidur di depan beliau. Jadi, mohon maaf nih, kita sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, ini di depan Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini melintang, bukan begini. Kalau begini beda cerita itu ya. Begini, melintang. Nah, itu sampai di riwayat itu, nanti kalau beliau mau sujud, baru kaki saya tarik. Iya, jadi ini bentuknya begini, kepala Sayyidah Aisyah di sini, kakinya di sini, Rasulullah begini sholat ya. Untuk Rasulullah ya Bu ya. Kalau bukan Rasulullah nggak jadi sholat ya. Rasulullah, sampai Aisyah itu bilang gini, suamiku itu kalau sudah Allah semuanya lupa. Saya yang cantik begini aja nggak digubris. Itu kalau bukan Rasulullah beda cerita itu. Beda cerita. Ya, jadi begini. Nah, begitu Sayyidah Aisyah tahu beliau mau sujud, beliau tarik nih kakinya. Terus Rasulullah sujud di sini. Nanti begitu Rasulullah berdiri lagi, diselonjorkan lagi. Karena kan Rasulullah berdirinya lama Bu. Iya. Sholat 11 rakaat ini Bu, itu pernah ada sahabat yang ikut, ya, Abu Dzar Al-Ghifari kalau nggak salah, atau Abdurrahman bin Auf, antara dua itu saya lupa. Itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Iya. Jadi kalau kita hitung Bu, Al-Baqarah itu juz 1, juz 2, juz 3 dapat separuh. An-Nisa, Ali Imran sama An-Nisa. Itu total 5/4 juz. Berarti kalau dibagi 11 rakaat, itu per rakaatnya hampir setengah juz. Nah, ini orang-orang pengen nyontoh Nabi soal nikahnya lagi, soal tahajudnya Al-Ikhlas terus. Surat yang dibaca apa Ustaz? Surat ini juz 29. Waduh, ini bikin saya nggak ikhlas Ustaz. Yang surat-surat pendek aja Ustaz, kulhu atau apalah kira-kira gitu, biar ikhlas kita ngikutnya. Iya, jadi orang ini mohon maaf Bu, ngikut Nabi yang enak-enaknya saja ya. Padahal kalau mau nyontoh harus nikah sama yang kayak Sauda. Iya, kayak Sauda ya, simbah-simbah sudah apa kira-kira begitu dinikahi gitu. Jangan terus lihat Aisyahnya, ya jangan lihat gitu. Ya, ini Sayyidah Aisyah nih. Terus apa lagi Bu romantisnya? Selain main boneka apa? Ternyata Sayyidah Aisyah ini suka ngedance. Iya, suka joget. Iya, suka ngedance. Apa saat itu? Ada pertunjukan ketika hari raya, orang-orang kulit hitam Afrika main dengan tombak. Nggak main itu di pelataran. Itu beliau pengen nonton dan Nabi ada di situ. Ya, Nabi ada di situ. Ayahnya marah. Sayyidina Abu Bakar datang. Putriku, kenapa di rumah Rasulullah kamu adakan begini-beginian gitu kan, tari-tarian, nyanyi-nyanyian kira-kira gitu. Terus akhirnya apa kata Rasulullah? Ayah, sahabatku, sudah tidak apa-apa, ini sedang Idul Fitri, sedang saatnya orang bergembira, tidak apa-apa, kita keluar biarkan Aisyah sama teman-temannya, tapi semuanya perempuan Bu, nggak terus apa laki-laki ini enggak ya. Nah di situ itu Rasulullah menyediakan ini apa yang Bu namanya? Bahu, dan Sayyidah Aisyah meletakkan dagunya di sini Bu. Waduh, Ibu siapa yang belum pernah begitu sama suaminya? Langsung pulang dari sini ya. Ayah sini pinjem ya, jangan Bu Matori langsung Pak sini Mas. Loh, ini mungkin saya yakin ada yang sekian sini belum pernah melakukan itu ya. Mungkin suaminya kurang romantis atau apa gitu ya, atau soft spoken gitu ya. Oh, itu ya Allah, saya membacanya itu Bu ya. Dulu kita pernah jelaskan Sayyidah Sofia, salah satu istri beliau ya. Sofia ini anak orang Yahudi, pemuka Yahudi. Pas mau perang,
ya, ayahnya ini pemuka Yahudi, mau perang lawan sama Rasulullah dan sahabatnya. Dia doanya apa? Ya Allah, kalahkan pasukan ayah saya. Jadi Sofia ini doanya, ya Allah, kalahkan pasukan ayah saya. Kenapa? Karena sudah mendengar cerita tentang kegantengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sofia saat itu perempuan paling cantik. Ya, sengaja biar kalah, biar apa? Jadi tawanannya Rasulullah. Kalau jadi tawanan, siapa tahu saya jadi salah satu istri. Loh, sampai begitu Bu Rasulullah Bu. Wah, Ibu kalau nantilah ya kita di surga insya Allah ketemu Rasulullah. Amin Allahumma. Aduh, gantengnya. Nabi Yusuf itu belum ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Tubuhnya ini bercahaya. Kalau kita Bu, mohon maaf, buang angin ada aromanya, ya kan? Nah, Rasulullah ini wangi, ya, keringatnya wangi, bercahaya. Malam nggak ada lampu, ini kayak neon Bu, tubuhnya ini. Cahaya Rasulullah, harum. Kalau sudah beliau keluar dari rumahnya, jalan-jalan itu semerbak kota Madinah itu mencium aroma. Jadi Sofia mendengar desas-desus Rasulullah mau melawan pasukannya ayah saya. Ya Tuhan, kalahkan ayah saya dan pasukan. Dan benar, kalah, ditawan. Nah, pas ditawan itu awalnya mau diambil istri sama sahabat Nabi namanya Dihyah di Medina. Itu Dihyah ini juga ganteng, Dihyah. Tapi sahabat yang lain cemburu. Jangan, ini bibit nomor wahid, ini harus Rasulullah. Akhirnya terus diajukan Rasulullah, Rasul ini. Akhirnya Sofia itu jadi istrinya Rasulullah. Nah, mohon maaf, perawakannya ini tidak terlalu tinggi Sofia, beda dengan Aisyah. Aisyah ini perfect lah, ya. Tapi cantik. Bule. Maksudnya bukan orang Medina ya. Ya, bule. Nah, terus ketika mau naik onta, karena onta itu tinggi, ya, ontanya disuruh nunduk dan Rasulullah persilahkan apa? Paha beliau untuk dijadikan anak tangga buat Sofia naik. Nah, suami Ibu pernah gitu enggak, Ibu? Nah, enggak ya, bukain pintu mobil enggak? Suruh buka sendiri atau malah suruh buka pagar. Iya, jadi ini kajian harusnya bapak-bapak juga ikut ya Bu, biar rame ya. Iya. Jadi ternyata Rasulullah tuh begitu. Kata Sayyidah Aisyah, saya letakkan dagu saya di bahu beliau sambil melihat itu tarian. Ya Allah, sampai kemudian saya merasa bosan. Rasulullah bertanya, gimana Aisyah, sudah bosan tak? Kata, ya udah bosan ya, sudah yuk. Nah, terus pergi. Sayyidah Aisyah, seromantisnya begitu. Bayangkan ketika ada hadis Nabi, orang kalau sedang sholat itu bisa terputus sholatnya, batal gara-gara dilewati apa itu Bu? Hewan apa? Anjing. Terus apa lagi? Loh, nggak tahu ya? Anjing. Jadi dulu itu Bu, masjid nggak kayak kita gini Bu, ada dindingnya, enggak. Cuma dipatok kanan kiri, orang ngadain sholat. Begitu sholat jamaah ada kelewat itu anjing, kata Nabi dalam sebuah hadis, batal. Jamaah itu batal. Nah, itu Nabi menyebut dalam hadis itu ada 3 kalau nggak salah. Keledai lewat, anjing, satu lagi perempuan. Itu Sayyidah Aisyah satu-satunya perempuan yang jadi RA Kartini saat itu. Nah, yang meriwayatkan Abu Hurairah, ditantang sungguh. Enak aja kami disamakan dengan anjing. Marah itu Sayyidah Aisyah itu, langsung dikonfrontir hadis itu, langsung tanyakan ke Rasulullah. Oh, maksudnya bukan itu, maksudnya begini. Oh, jadi beliau pembela hadis itu, Sayyidah Aisyah. Ya, bayangkan Bu, Ibu mau disamakan dengan itu Bu? Ya, enggak mau. Itu Sayyidah Aisyah jadi perjuangnya. Ya, yang membela bahwasanya perempuan tidak boleh disamakan dengan anjing. Nah, jadi yang dimaksud Rasulullah ternyata perempuan yang membuka auratnya, terus lewat berlenggak-lenggok lah, nggak ada satir ya, imamnya jadi konsentrasinya hilang ya. ada yang lewat. Nah, di situ kemudian jadi nah, tapi kalau perempuan yang menutup aurat ya segala macam itu enggak.
Ini Sayyidah Aisyah. Terus ada lagi yang membahas perempuan kalau sedang haid itu kotor, perempuan kalau sedang haid itu najis misalnya. Itu Sayyidah Aisyah paling speak up. Enggak ya, saya biasa sedang haid, Rasulullah berhubungan sama saya, yang penting yang di atas pusar ke atas. Nah, gitu. Ini sudah dewasa semua kan ibu gitu. Ya, ini mohon maaf, ini bicara fikih memang harus sedetail itu. Ya, Sayyidah Aisyah itu semua hadis yang diriwayatkan beliau nggak cuman masalah happy gitu enggak, tapi yang ada unsur hukum Islamnya. Jadi beliau menepis bahwasanya perempuan yang haid ini najis dan kotor, enggak. Karena Rasulullah pas saya haid itu Rasulullah tetap bercengkrama dengan saya, tapi yang ada di atas pusar ke atas. Jadi pusar ke bawah ditutup pakai sarung, kata beliau. Ketika sahabat nanya, orang kalau lagi puasa Ramadan mencium istri batal ya? Itu rumornya saat itu. Sayyidah Aisyah jadi pembela. Enggak ya, Rasul biasa Ramadan nyium saya, biasa aja nggak batal. Nah, jadi boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi Bu jangan takut-takut. Amatori. Ya. Bu, ini sudah waktu imsak ini Bu, jangan deket-deket saya sampai nanti habis azan maghrib. Enggak, ternyata Bu, boleh. Yang penting tidak sampai berhubungan badan. Ini Sayyidah Aisyah. Ya, ada yang bilang kalau nanti laki-laki suami sama istrinya bersentuhan batal. Ini yang kita pakai di Indonesia Bu, mayoritas Imam Syafi'i. Sayyidah Aisyah membela itu enggak. Rasulullah biasa ketika itikaf, ya, itikaf di Masjid Nabawi itu ada Bu yang hujroh gitu ya, ada lubang gitu. Nah, biasanya Rasulullah masukkan kepalanya, terus nanti disisir sama Sayyidah Aisyah dari dalam, dari tempat Nabi makamnya, disisir. Itu biasa beliau dan nggak batal. Biasa habis wudhu terus nyium saya, terus langsung imamin sholat, nggak wudhu lagi tuh. Gitu. Jadi disinilah kemudian keluasan berpikir ya. Jadi selama bapak sama ibu tersentuh, asalkan tidak ada nafsu di situ, tidak ada syahwat, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau Imam Syafi'i ini membatalkan. Apalagi Pak Fred yang romantis. Kata Sayyidah Aisyah, kami berdua biasa mandi satu bejana. Waduh, jangan-jangan ada di sini yang belum pernah. Satu ini Bu, bed up sama Nabi. Waduh, romantis sekali Bu. Ibu langsung ngebayangin ya, suami saya kapan ya gitu. Mandi satu bejana Bu, dan itu saling pakai gayung gitu, mengguyur. Ya Allah. Nah, ya, terus sampai wahyu Al-Quran itu turun, kata Nabi Muhammad membela Sayyidah Aisyah itu. Dari sekian banyak istri, hanya di bawah selimut bersama dia wahyu Al-Quran tetap turun, Sayyidah Aisyah. Jadi ini Bu ya, Nabi Muhammad kan penghafal Quran ya, itu saya membaca di kitab sirah itu, beliau di atas Sayyidah Aisyah itu masih sambil murojaah ya, sambil murojaah, ngulang hafalan. Tuh, luar biasa. Kalau Nabi naik unta terus murojaah itu biasa, ya kan? Ibu naik mobil Toyota terus Al-Fatihah terus baca apa itu biasa Nabi. Ini di kamar beliau bersama istri tercinta itu masih murojaah. Bayangkan ya. Nabi itu ya. Nah, kalau kita kan sudah beda tuh. Kalau orang pada umumnya sudah di posisi itu sudah lupa semua ya Bu ya, udah lupa semuanya, fokus kira-kira. Nabi Muhammad enggak. Di posisi itu pun beliau masih ngaji ya, karena nikah itu bagian dari ibadah. Maka jangan lupa doa, ditutup juga dengan doa. Harus berwudu dulu ya Bu ya. Iya, jangan buru-buru ya. Pak, sudah wudu belum Pak? Wudu dulu. Terus sholat sunnah 2 rakaat. Terus apa lagi Bu? Khatam Quran dulu ya Bu ya. Terus perbanyak baca sholawat. Iya, jadi menarik ya. Dan Sayyidah Aisyah ini dapat panggilan dari Nabi apa? Ya Humairah, yang kemerah-merahan. Jadi
kulitnya putih, pipinya merona merah. Dipanggilnya pakai panggilan kesayangan. Bahkan Nabi Muhammad sampai tahu, wahai istriku, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu sedang ridho sama saya. Nah, ini kan banyak suami nggak peka tuh Bu sama istri, betul kan? Ibu lagi ngambek, dianya nggak paham. Ibu diem aja, malah tambah seneng. Biasanya rame kok sekarang tenang ya. Jadi, ini boleh dicatat nih Bu ya. Kalau lagi marah, kata Sayyidah Aisyah, memang kamu tahu ya Rasulullah, Anda tahu kalau saya sedang marah gimana? Tahulah, kamu suka menyebut nama demi Tuhan Ibrahim. Jadi nama Nabi Muhammad dihilangkan dulu. Tapi kalau lagi seneng demi Robnya Muhammad. Nah, gitu ya. Ibu ada panggilan begitu nggak ke suami kalau lagi ngambek? Kalau lagi seneng Mas, ya kan, karena dikit-dikit diberikan emas. Mas Antam lagi naik nih Bu, berapa Bu? 4 juta Bu. Kok update ini? Istri saya yang lapor, ya naik ya 4 juta ya. Terus kenapa? Ya naik, katanya. Oh ya naik. Ya, nah, nanti giliran marah dipanggil abang. Nah, beda ya. Kalau lagi seneng Mas, lagi marah Bang, abang. Nah. Ya, jadi Sayyidah Aisyah ini manggil Rasulullah juga menggunakan itu. Kalau lagi seneng demi Tuhannya Muhammad, ya, bi Rabbi Muhammad. Tapi kalau kemudian lagi marah demi Tuhannya Nabi Sayyidah Aisyah. Nah, luar biasa itu. Oke, kita lanjutkan terkait kesederhanaan tadi. Kita lanjut di ayat berikutnya, ayat 30 sekarang. Nah kan? Ya, Al-Ahzab, betul. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji, yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan 2 kali lipat kepadanya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, jadi sebagaimana pahalanya dilipat gandakan, dosanya pun juga sama Bu. Ini berat jadi istri Nabi ya. Jadi istri Nabi berat. Makanya Sayyidah Aisyah ini diriwayatkan sepeninggal Rasulullah wafat itu hampir setiap harinya diisi dengan puasa. Bahkan saya sempat takjub ini, beliau termasuk yang membolehkan hari tasyrik tetap puasa. Iya, hari tasyrik tetap puasa. Sayyidah Aisyah. Jadi memang agak berbeda dari pakem-pakem kita biasanya. Kita sentuhan sama suami wudhu lagi kan begitu. Ya, beliau ternyata tidak masalah, gitu kan. Suami nyium istri batal atau makruh, kira-kira gitu. Ternyata biasa Rasulullah nyium saya, kira-kira begitu ya. Nah, ini ada ujiannya Bu. Kita mau lihat orang kalau Allah tinggikan derajatnya, makomnya, ujiannya juga berat. Apa ujiannya Sayyidah Aisyah? Diabadikan di surah An-Nur. Mari kita buka surah ke-24. Surah 24 ayat 11 sampai ayat 20 ini, satu halaman. Tapi kita coba ayat 11 dulu. Ya, ayat 11. Iya, An-Nur. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar. Ya, hadisul ifki. Sudah dengar ya Bu? Sudah familiar sama kisah ini ya? Nah, ujiannya Sayyidah Aisyah karena yang paling cantik dituduh berzina.
Siapa Bu lawan mainnya? Sofwan al-Mu'attal. Jadi itu ceritanya Rasulullah bersama para sahabat, termasuk istri beliau saat itu. Jadi kalau sedang bepergian, Rasulullah ini menjaga keadilannya diundi. Karena punya istri tadi Bu, banyak ya. Kalau yang dibawa ini terus, nanti yang lain cemburu. Akhirnya dibikin undian, siapa yang namanya keluar, ikut sama Rasulullah. Nah, hari itu kebetulan Sayyidah Aisyah yang keluar namanya. Nah, karena ini istri Nabi, belum ada mobil, saat itu adanya apa Bu? Yang diangkat, tandu tuh. Tandu diangkat. Karena Sayyidah Aisyah ini bobotnya langsing ya. Jadi orang ngangkat sama nggak ngangkat itu nggak kerasa. Nah, ketika mereka ini sedang berada di suatu tempat, ya, kemudian Sayyidah Aisyah pengen ke belakang, ya, ternyata kalung atau cincin, kalungnya itu tertinggal. Kalungnya tertinggal. Begitu beliau masuk ke kelambu lagi, ke tenda, ke ini tadi, ke apa itu? Tandu ya, ke tandu. Loh, ketinggalan ini saya. Akhirnya keluar. Nah, pas keluar itu karena malam hari, yang bagian ngangkat ini nggak sadar. Dikira Sayyidah Aisyah sudah di dalam tandu. Jadi begitu rombongan ini jalan lagi sama Rasulullah, diangkat, oh kayaknya sudah ada ini. Langsung jalan aja. Begitu sudah diambil kalungnya, balik lagi ke situ, rombongan sudah pergi. Waduh, Sayyidah Aisyah bingung, dikejar udah nggak nyampe. Ya sudahlah, saya tetap di sini, siapa tahu nanti ada yang jemput lagi saya di sini. Nah, nggak bawa iPhone Ibu dulu. iPhone 17 belum lahir ya, baru kemarin ya dirilis. Nah, terus akhirnya di situ ngantuk, nggak sengaja ketiduran. Ada sahabat Nabi yang lewat, namanya Sofwan al-Mu'attal. Dicek sama Sofwan ini, ketahuan kalau itu adalah Sayyidah Aisyah. Karena saat itu kata Sayyidah Aisyah belum turun perintah hijab, ayat hijab belum. Jadi masih ketahuan mukanya. Ini istri Nabi ini. Akhirnya Sofwan ini punya unta, sebagai bentuk penghormatan, sudah, jenengan naik unta saya dibawa, saya ngawal, yuk saya bawa ke Medina, saya antar. Nah, begitu Nabi sampai di Medina, loh, kok nggak ada ini istri saya, kemana ini, ya kan? Enggak. Setelah berjam-jam menunggu, datang dalam kondisi Sayyidah Aisyah naik unta, di bawahnya siapa? Sofwan. Wah, itu langsung orang munafik dari Yahudi, ya, itu langsung menyebarkan berita istri Nabi Muhammad selingkuh. Wah, sudah ya, selingkuh. Wah, di situ itu Nabi Muhammad juga termakan provokasi. Bayangkan Bu, jangankan kita, sekelas Nabi Muhammad saja juga termakan provokasi. Saking bingungnya Nabi Muhammad nggak mau ngejudge, nunggu wahyu itu turun, tapi wahyu nggak turun-turun. Bingung, wah gimana ini? Akhirnya Pak dipanggil dua sahabatnya. Saya lupa ya, yang satu Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, yang satu saya lupa. Nah, Nabi minta pendapat sama keduanya. Ditanya yang satunya itu, gimana menurut kamu? Nabi, sejauh ini saya nggak pernah melihat istri Anda itu berbuat yang negatif. Saya yakin tidak ada terjadi apa-apa di antara keduanya. Karena ini malam Bu, malam balik udah pagi lah, ini kan repot ini ya, repot tuh. Terus mana di luar kota Medina, kira-kira begitu. Wah, ini fitnahnya keji sekali. Oh, kata Nabi, oh gitu ya, ya. Ali, kalau kamu gimana Ali? Nah, Ali di sini memantik perkataan yang akhirnya nanti terjadi perang Jamal loh. Ibu tahu perang Jamal? Perang pakai unta dan Sayyidah Aisyah naik unta, berantem sama Sayyidina Ali. Itu sesama Muslim. Ya, tapi itu di lain kesempatan lah saya jelaskan. Apa kata Sayyidina Ali? Nah, ini bahasanya begini. Ya Rasulullah, saya nggak tahu ibu kita ini berbuat seperti itu atau enggak, karena saya tidak ada di situ, kita nggak ada saksi. Tapi ya Rasulullah, perempuan masih banyak. Udah, tinggal pilih aja kalau Anda. Kalimat ini yang diingat-ingat sama Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai kalau beliau meriwayatkan hadis ada Sayyidina Ali di situ, nama Sayyidina Ali nggak disebut, diganti dengan rojulun akhor.
pemuda yang lain. Bayangkan. Jadi pencemburunya perempuan itu kalau udah disakiti, wah itu ahli sejarah. Ada di sini guru sejarah, Bu? Enggak ya? Cocoknya guru sejarah perempuan. Iya. Jadi gara-gara omongan itu seolah-olah apa? Rasul tinggalkan saja, Anda cari lagi yang lain, banyak perempuan. Udahlah, iya gitu. Gara-gara kalimat itu, nah ketika Rasulullah sakaratul maut, ya, itu kan Rasulullah kepengen sholat subuh. Dalam kondisi sudah harus dipapah. Akhirnya apa? Nggak mungkin Sayyidah Aisyah memapah Rasulullah, perempuan. Yang disuruh siapa? Abu Bakar sama Ali. Jadi di sini Abu Bakar, di sini Ali. Dipapah Rasulullah. Begitu sampai di tempat raudhah, ya, yang suruh imam siapa? Abu Bakar. Yang sholat subuh itu. Nah itu di kemudian hari Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis itu menyebut nama Ali nggak disebut. Dan pemuda yang lain gitu. Itu gara-gara itu, bayangkan itu. Iya, jadi abadi. Jadi kalau udah perempuan sampai disakiti ini hati-hati. Makanya benar sudah guru-guru kita, orang tua kita ngajarin jangan pernah menyakiti hati seorang perempuan. Tapi memang itu Allah meletakkan hati perempuan selembut sutra, selembut kapas sutra, karena memang apa namanya, itulah mengapa anak itu dititip di rahim ibu, bukan bapak. Saya nggak kebayang kalau bapak-bapak hamil melahirkan, menyusui. Loh bener Bu, ibu itu rela menukar nyawanya demi anaknya, betul ya? Iya, di zaman Nabi Sulaiman sama Nabi Dawud itu loh, yang sama-sama melahirkan, terus yang satu anaknya dimakan binatang buas apa itu, ya, terus dia cemburu ngeklaim ini anak saya. Lah ibu tadi bilang loh ini anak saya, enggak ini anak saya. Datang ke Nabi Dawud, Nabi Dawud dengar apa permasalahannya, ini anak saya, enggak ya ini anak saya gitu kan. Nabi Dawud bingung memutus. Nabi Sulaiman putranya lebih bijaksana. Oh gitu ya Bu, gini ayah, izinkan saya jadi hakim kali ini, kata Nabi Sulaiman. Oh iya ya, silakan nak. Bu gini, ibu mengeklaim ini anak ibu, iya. Ibu juga ngeklaim ini anak ibu, iya. Dah biar adil kita belah aja jadi dua. Wah, ibu yang asli bilang jangan, nggak apa-apa ini miliknya dia, jangan dibelah, jangan miliknya dia. Saya ikhlas. Nah Nabi Sulaiman tahu, oh ini ibu yang asli. Ya baik, sudah jam setengah 12. Ini terkait hadisul ifki ini kalau saya jelasin panjang kali lebar. Ya, jadi gara-gara omongannya Sayyidina Ali tadi, dendam itu jadi agak abadi, ya. Sampai-sampai beliau nggak mau nyebut nama Ali, ya. Tapi kita pahami bersama, enggak apa-apa. Ini apakah bagian dari ini? Enggak. Itu bagian daripada apa? Fitrahnya perempuan memang perasaannya enggak boleh disakiti. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian di posisi inilah Allah menurunkan ayat ini. Ayat itu di posisi Sayyidah Aisyah itu sampai 3 hari 3 malam nggak bisa tidur nggak mau, makan nggak mau. Begitu ya Bu ya, perempuan begitu ya kalau tersakiti ya. Iya. Laki-laki kan mancing atau naik sepeda, main catur. Laki-laki, perempuan enggak dipikirin sampai izin datang, Rasul izinkan saya balik ke rumah ayah ibu saya. Datang ke rumah ayah ibunya itu, dia minta dukungan dari ayah ibunya. Ternyata ayah ibunya juga berada di posisi yang terprovokasi. Sudah nak, sudah, nggak usah dijelaskan ke Umi, sudah. Ini sudah kelewat ini. Kamu bermalam di tempat lain, pulang sama laki-laki orang dan naik untahnya. Wah sudah, ini sudah. Kamu nggak perlu menjelaskan dengan 1000 argumentasi. Ini orang sudah paham kalau kamu ada. Di situ tuh Sayyidah Aisyah cuman mengangkat tangan. Ya Allah, nggak ada lagi yang bisa saya percayakan kecuali Engkau. Sebagaimana ketika Nabi Yakub mempercayakan semuanya kepada Engkau. Fasobrun jamil. Sabar yang cantik. Jadi terkadang Bu, kalau kita sedang difitnah, ternyata solusinya bukan melawan. Diamin aja. Sudah. Iya, cuekin aja. Mintanya sama Allah. Akhirnya turun wahyu ini, Rasulullah langsung datang ke rumahnya Abu Bakar tadi, Aisyah. Ya Aisyah, selamat, Allah telah
memerdekakan engkau dari segala macam tuduhan. Wah, ini nanti Ibu baca dari atas sampai paling bawah tentang fitnah yang namanya zina. Jadi kita mau lihat begini Bu, sebagai closing ya, semua wanita hebat di dunia ini ternyata ada tangisannya masing-masing. Bayangkan Bu, Sayyidah Aisyah ini cantiknya kayak begitu nggak dikasih keturunan. Ya, Sayyidah Asia cantiknya kayak gitu juga nggak dikasih keturunan. Bahkan mohon maaf suaminya BRENGSEK. Nah, kan itu. Suaminya. Suaminya. Iya kan? Kalau Sayyidah Aisyah masih mending, istrinya Rasulullah gitu loh. Siapa yang nggak mau jadi istrinya beliau? Kira-kira begitu. Ya, ini suaminya tirani terus kemudian mengaku sebagai Tuhan, ringan tangan dalam membunuh, ya. Kira-kira begitu. Tapi Sayyidah Aisyah tetap bertahan di situ. Ya. Nah, dan menariknya nanti Sayyidah Aisyah itu termasuk yang ruhnya dihadirkan ketika Nabi Muhammad melahirkan. Itu Sayyidah Aisyah. Itu kalau kita baca di kitab Maulid ada itu. Ruhnya Sayyidah Aisyah datang, termasuk ruhnya Sayyidah Maryam. Nah, datang untuk mensupport Sayyidah Aminah dalam melahirkan. Nah, nanti kita bahas lagi yang lain ya Bu. Sayyidah Khadijah seperti apa Pak perjuangannya? Terus siapa lagi habis itu? Ya, intinya orang-orang hebat ini selalu hidup dengan pujian yang sangat tinggi sehingga Allah angkat derajat beliau-beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum kita tutup mungkin. Nggak ada? Clear kayaknya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Enggak ya, clear ya. Selanjutnya adalah untuk doa kami untuk pengajian ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. Ya Allah, ya Rabbana, melalui kesempatan taklim pada siang hari ini kami memohon agar Engkau berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, semoga keteladanan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asia dan perempuan-perempuan hebat yang lainnya bisa kami jadikan sebagai inspirasi untuk kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, angkatlah derajat Sayyidah Aisyah. Ya Allah, angkatlah derajat Sayyidah Asia dan izinkan kami nanti ya Allah bisa berkumpul bersama beliau-beliau di surga Firdausmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا ممن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اختمنا بحسن الخاتمة وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.